Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Kabut pagi menggantung tebal di atas lapangan udara kecil di pinggiran Ukraina pada musim panas 1943. Di kejauhan, suara raungan mesin Messerschmitt Bf-109 mulai terdengar, seperti suara binatang buas yang terbangun lapar. Seorang pilot muda bernama Dieter menepuk-nepuk sarung tangannya, mencoba mengusir dingin yang bersarang di jemarinya. Ia baru berusia 21 tahun, tapi garis-garis kecemasan sudah menandai wajahnya. Seolah hidup bertahun-tahun di dalam kokpit mampu membuat usia berlari lebih cepat dari waktu. Komandan skuadronnya, seorang ace yang sudah mencatat lebih dari 30 kemenangan udara, mendekat dan menatapnya lekat. "Ingat," katanya pelan, "di udara, detik-detik adalah hidupmu. Jangan menunda apapun." Dieter mengangguk sambil memaksakan senyum. Ia tahu komandan itu pernah menembak jatuh pesawat musuh hanya dengan mengandalkan insting yang dilatih oleh ratusan jam terbang dan serangkaian duel udara yang menegangkan. Dan hari ini, Dieter akan terjun ke pertempuran pertamanya. Dari adegan sederhana seperti inilah, mitos tentang ace, para pembunuh udara yang menjadi legenda di langit Eropa lahir. Mereka bukan hanya pilot, mereka adalah simbol ketangguhan, kepahlawanan, dan kadang keputusasaan yang dibungkus propaganda. Tapi untuk memahami bagaimana seorang pilot bisa naik ke status ace, kita perlu menelusuri kembali ke akar sejarahnya. Istilah ace pertama kali muncul pada Perang Dunia I, ketika pilot Prancis Adolphe Pédu menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menembak jatuh pesawat musuh. Pers Prancis menyebutkannya Les atau Sang Ace, dan dari situlah istilah itu menular ke seluruh dunia. Namun pada Perang Dunia Kedua, konsep Ace berubah dramatis. Teknologi pesawat berkembang pesat, jumlah misi meningkat, dan ruang udara Eropa yang luas menjadi arena duel yang mematikan. Di langit inilah nama-nama seperti Erich Hartmann dari Jerman, Ivan Kojedub dari Soviet, dan Pierre Klosterman dari Prancis lahir sebagai legenda. Hartmann misalnya dijuluki Black Devil oleh musuhnya karena gaya bertempur yang agresif dan presisi mematikan. Ia mencatat 352 kemenangan udara, angka yang nyaris mustahil dipercaya. Dari cerita pilot yang pernah melihatnya, Hartmann sering mendekati musuhnya begitu dekat hingga serpihan sayap lawan hampir mengenai pesawatnya sendiri. Masuk sejauh mungkin, tembak sekali, pastikan jatuh. Begitu prinsipnya. Tapi di balik angka itu ada sisi lain yang jarang dibahas. Ia beberapa kali selamat hanya karena pesawat lawan mengalami kerusakan mesin atau karena ia beruntung menemukan awan tebal untuk bersembunyi. Di pihak sekutu, ada Klosterman, seorang pilot yang lebih mengedepankan refleksi pribadi ketimbang kebanggaan atas kemenangannya. Dalam memoarnya, ia menggambarkan duel udara bukan sebagai permainan keberanian, tetapi sebagai tarian kegilaan yang selalu diiringi rasa takut. Ketika mesin pesawat bergetar dan peluru melesat di segala arah, ia merasakan bahwa heroisme hanyalah bayangan yang mudah diperjualbelikan media. Di kokpit, hanya ada pilihan hidup atau mati. Dan di front timur, Ivan Kojedub mencatat prestasi luar biasa, 62 kemenangan udara, menjadikannya salah satu ace terbaik yang pernah dimiliki Uni Soviet. Ia pernah ditembak jatuh dan harus berjalan bermil-mil melintasi garis musuh untuk kembali ke pasukannya. Kisahnya menunjukkan bahwa menjadi ace bukan hanya soal keberanian dan keterampilan, tetapi juga ketahanan fisik dan mental yang luar biasa. Namun, dari mana sebenarnya kemenangan itu dihitung? Di era perang, pencatatan biasa menjadi perdebatan. Dalam banyak kasus, laporan kemenangan pilot bergantung pada saksi mata, rekaman radio, atau klaim pribadi yang sulit diverifikasi. Ada pilot yang melaporkan musuh jatuh tanpa tubuh pesawat yang pernah ditemukan. Ada pula kemenangan yang dicatat ganda oleh dua pilot berbeda dalam satu pertempuran yang kacau.
Inilah mengapa beberapa sejarawan menilai angka kemenangan pilot perlu dibaca dengan hati-hati. Meski demikian, masyarakat Eropa kala itu sangat membutuhkan pahlawan. Ketika kota-kota hancur oleh bom, ketika keluarga kehilangan anggota satu persatu, sosok Ace diangkat sebagai simbol harapan. Poster propaganda menggambarkan mereka sebagai kesatria langit, seorang bandit udara yang tak terkalahkan. Foto mereka dipajang di surat kabar, kisah keberanian mereka diceritakan ulang di radio, dan nama mereka diabadikan dalam lagu-lagu patriotik. Di sisi lain, para pilot itu seringkali hanya manusia biasa yang kebetulan memiliki kemampuan lebih di udara. Banyak di antara mereka yang masih muda, tidak lebih dari 20 tahun, dengan masa depan yang seharusnya penuh harapan. Tetapi perang memaksa mereka untuk tumbuh lebih cepat. Mereka belajar mengendalikan pesawat dengan kecepatan 600 km per jam, menghafal prosedur darurat, membaca arah angin, memperhitungkan sudut tembak, dan merasakan getaran peluru yang melewati sayap mereka. Ketika mereka kembali dari misi, beberapa menenggak kopi yang sudah dingin sejak pagi. Ada yang duduk memandang ke langit, membayangkan wajah lawan yang ditembak jatuh. Ada pula yang menyimpan foto keluarga di saku seragam, pengingat bahwa dunia di luar perang masih ada. Sementara itu, para teknisi menambal lubang-lubang peluru di badan pesawat mereka, seolah pesawat itu adalah tubuh kedua mereka, tempat mereka menaruh hidup dan mati. Dalam dunia penerbangan militer, menjadi ace bukan hanya tentang menembak jatuh musuh. Ia adalah gabungan dari keterampilan, pengalaman, strategi, keberanian, ketenangan, bahkan keangkuhan. Seorang ace harus mempelajari seni menghindar, menyerang, bertahan, dan membaca pola gerbang lawan. Mereka harus bisa mengendalikan rasa takut yang selalu hadir di setiap misi. Namun, di balik segala kejayaan ada fakta yang jarang diceritakan. Rata-rata usia harapan hidup seorang pilot pesawat tempur pada awal perang hanya beberapa minggu. Serangan udara intens, kondisi mesin yang tidak stabil, dan kesalahan kecil bisa membuat pilot jatuh. Para ace yang bertahan hidup bisa saja memiliki keterampilan luar biasa, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa keberuntungan selalu menjadi bagian dari cerita mereka. Pagi itu, Dieter akhirnya duduk di kokpit, menutup kanopi, dan menarik napas panjang. Mesin pesawat bergetar, bumi di bawahnya perlahan menjauh saat pesawat melejit ke udara. Ia tidak tahu bahwa hari itu ia akan menghadapi musuh pertamanya, dan bahwa duel udara itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ia mungkin belum tahu istilah ace, dan tentu belum tahu apakah ia akan menjadi salah satunya. Tapi sejarah kerap menulis kisahnya sendiri, dan kadang seseorang yang hanya berniat bertahan hidup justru akhirnya menjadi legenda. Dengan setiap detak mesin, ia terbang menuju langit abu-abu yang menyimpan kisah para ace, para petarung yang menari di antara awan, mengejar kemenangan, bertarung melawan takdir, dan meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang dari langit Eropa. Di sebuah hanggar di selatan Inggris pada pertengahan 1940, suara dentingan logam dan aroma oli mesin memenuhi udara. Seorang mekanik bernama Thomas jongkok di bawah perut Spitfire Mark II, memeriksa baut terakhir pada panel sayap. Di tangan kirinya, kunci pas berkilau oleh pantulan cahaya lampu hanggar. Mesin Merlin ini adalah nyawa mereka, gumamnya, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Ia menepuk badan pesawat lembut, seolah menenangkan makhluk liar yang siap dilepas ke langit. Di luar hanggar, sang pilot, Jack, berdiri mengamati awan kelabu yang berkumpul di horizon. Ia tahu, di balik awan itu, para Messerschmitt Bf-109 sudah bersiap. Jack menaiki tangga kecil, masuk ke dalam kokpit Spitfire. Panel instrumen berkilau redup, jarum-jarum kecil menunggu perintah. Begitu mesin Merlin dinyalakan, getarannya merambat ke seluruh struktur pesawat, seperti detak jantung yang baru terbangun. Ia merasakan kekuatan yang menunggu untuk dilepaskan. Di bawah sayapnya,
meriam 20 mm dan senapan mesin 303 sudah terisi penuh. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana pertempuran hari itu akan berakhir. Dalam dogfight, teknologi, keberanian, dan keberuntungan berkelindan dalam tarian mematikan. Teknologi pesawat tempur pada Perang Dunia Kedua berkembang begitu cepat hingga pilot seringkali harus belajar ulang setiap beberapa bulan. Pada awal perang, pesawat masih mengandalkan desain sederhana dengan mesin yang belum optimal. Namun, ketika konflik memanas, inovasi teknologi menjadi alat strategis yang menentukan keberhasilan negara. Spitfire, salah satu ikon Perang Dunia Kedua, memiliki mesin Rolls-Royce Merlin yang legendaris. Mesin ini memberikan tenaga besar pada ketinggian yang lebih tinggi, memungkinkan pilot melakukan akselerasi cepat dan manuver tajam. Sayap tipis ovalnya memberikan stabilitas luar biasa dalam belokan ketat. Keunggulan penting dalam duel udara yang sering berlangsung hanya beberapa detik. Sebaliknya, Messerschmitt Bf-109, kebanggaan Luftwaffe Jerman, memiliki kecepatan pendakian yang mengagumkan. Mesin Daimler-Benz yang menggerakkan pesawat itu dilengkapi sistem injeksi bahan bakar langsung, memungkinkan Bf-109 tetap bertenaga meski melakukan manuver curam. Di sisi lain, Spitfire yang masih menggunakan karburator sering mengalami kehilangan daya ketika pilot melakukan gerakan negatif G atau menukik secara tiba-tiba ke bawah. Perbedaan teknis sekecil ini bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Namun, teknologi bukan satu-satunya faktor. Banyak duel udara terjadi dalam situasi kacau, awan tebal, posisi matahari yang menyilaukan, atau gangguan radio. Keberuntungan seringkali muncul dalam bentuk sederhana. Awan yang tiba-tiba menutupi pandangan musuh, atau suara mesin yang teredam sehingga menghindarkan pilot dari deteksi awal. Pilot yang berpengalaman tahu kapan harus menunggu momen tersebut, kapan harus bertaruh pada instingnya. Suatu pagi di front timur, seorang pilot Soviet bernama Nikolai terbang dengan Yak-9. Pesawat tempur yang lebih ringan dan mudah dikendalikan dibandingkan lawan-lawannya dari Jerman. Dari ketinggian 3.000 meter, ia melihat kilatan kecil di bawah, tanda refleksi sayap pesawat musuh. Messerschmitt, pikirnya. Ia menurunkan kecepatan, menjaga agar tidak terlihat. Dalam beberapa detik, ia berada di posisi ideal untuk menyerang. Di udara, keputusan harus dibuat dalam sepersekian detik. Setiap belokan, setiap dorongan throttle, setiap tekanan pada pemicu adalah taruhan besar. Nikolai menarik tuas kendali, mengunci sasaran, dan menembak. Dalam hitungan detik, pesawat Jerman itu bergetar hebat, meninggalkan jejak asap hitam. Ia berhasil. Tetapi sebelum ia sempat merayakan keberuntungannya, matanya menangkap kilatan lain. Sebuah Bf-109 lain berada di posisi lebih tinggi, siap melakukan serangan balasan. Nikolai memutar tajam, merasakan tubuhnya ditekan oleh gaya gravitasi. Ini bukan kemenangan mutlak, ini hanya kesempatan hidup yang harus diraih lagi dan lagi. Dalam duel udara, para pilot bukan hanya bertempur dengan pesawat, mereka bertempur dengan fisika, waktu, dan insting. Kecepatan seringkali menjadi teman sekaligus musuh. Terbang terlalu cepat membuat manuver sulit, terlalu lambat membuat pesawat menjadi sasaran empuk. Pilot harus memahami karakteristik pesawat mereka seperti memahami tubuh sendiri. P-51 Mustang adalah salah satu pesawat paling disegani dalam perang. Mesin Merlin yang ditanamkan ke dalam desain Mustang membuatnya sangat gesit dan mampu mengawal pesawat pengebom hingga jauh ke wilayah Jerman. Dalam banyak misi, para pilot Mustang harus melindungi ratusan bomber yang terbang menuju target strategis. Mereka menghabiskan jam-jam di udara, mata berputar liar mencari tanda keberadaan musuh. Bagi mereka, teknologi Mustang bukan hanya senjata, tapi tameng bagi mereka dan pasukan di belakangnya. Sementara itu, Focke-Wulf FW-190, pesawat tempur Jerman lainnya, dikenal memiliki keganasan tersendiri. Mesinnya yang lebih besar dan kokoh membuatnya ideal untuk serangan ke pesawat bomber. FW-190 bisa menyelam dengan kecepatan menakutkan, melesat di antara formasi bomber, dan melepaskan tembakan presisi sebelum melarikan diri kembali ke atas. Para pilot sekutu menyebutnya Butcher Bird,
burung jagal, karena kehadirannya di udara sering membawa bencana. Namun, betapapun canggihnya teknologi, keberanian pilot tetap menjadi faktor penentu. Banyak ace yang mencetak kemenangan bukan karena keunggulan teknis, tetapi karena keberanian mereka untuk mengambil resiko yang orang lain hindari. Salah satu contoh yang sering disebut adalah duel yang terjadi di dekat desa kecil di Prancis pada 1944. Seorang pilot Inggris yang muda, John, sedang melakukan patroli ketika ia melihat dua FW-190 bergerak cepat menuju formasi bomber sekutu. Tanpa menunggu perintah, ia menukik, melakukan manuver berbahaya yang hampir membuat pesawatnya berputar tak terkendali. Dalam hitungan detik, ia berada di belakang salah satu FW-190. Ia menekan pemicu, tetapi senjatanya macet. Situasi kritis. Dalam kondisi normal, seorang pilot akan mundur. Tetapi John memilih mengejar hingga ia berada cukup dekat untuk membuat pilot musuh terpaksa melakukan manuver tajam. FW-190 itu kehilangan kendali dan terjatuh. John tidak menembak satu peluru pun, tetapi keberaniannya membuat musuh jatuh dalam tekanan psikologis. Keberanian seperti ini tak bisa diukur oleh teknologi. Tapi keberanian saja tak cukup. Banyak pilot yang gagah berani tetapi hilang dalam pertempuran karena keputusan salah satu momen. Di udara, tidak ada ruang untuk kesalahan kecil. Keterlambatan sepersekian detik dalam melihat sinar pantulan sayap lawan bisa berarti akhir hidup. Ketika matahari terbit dan menyilaukan, banyak pilot yang menjadi korban karena tidak menyadari pesawat musuh berada tepat di luar bidang pandang mereka. Keberuntungan sering menjadi jaling terakhir. Ada kisah tentang pilot yang pesawatnya terbebak dan kehilangan sebagian sayap, tetapi berhasil mendarat di ladang karena angin bertiup ke arah yang tepat. Ada pula pilot yang terjatuh dari pesawat tetapi selamat karena parasutnya terbuka beberapa detik sebelum ia menghantam tanah. Tidak ada rumus pasti. Di udara, keberuntungan adalah sekutu yang tak terlihat. Kembali ke hanggar di selatan Inggris, Thomas melihat Jack berlari menuju pesawatnya ketika alarm berbunyi. Skuadron Alpha, lepas landas. Suara komando menggema. Jack mengenakan helmnya, melompat ke kokpit dan menarik tuas throttle. Spitfire itu melesat ke udara, meninggalkan hanggar dan mekanik di belakangnya. Di atas langit Inggris yang suram, mesin Merlin meraung keras, menandai dimulainya lagi tarian maut di antara awan. Disinilah teknologi, keberanian, dan keberuntungan bertemu, membentuk sebuah simfoni yang menentukan nasib pilot dan sejarah perang. Setiap duel adalah cerita. Setiap cerita adalah kehidupan yang dipertaruhkan. Dan setiap kemenangan, betapapun kecilnya, adalah bukti bahwa di langit Eropa, hanya mereka yang mampu memadukan ketiganya yang bisa kembali ke bumi dengan selamat. Langit di atas Laut Inggris pada pagi 15 September 1940 tampak jernih, meski udara penuh ketegangan. Di bawah sana, London masih tertutup asap dari serangan malam sebelumnya. Dari ketinggian 6.000 meter, Skuadron 92 RAF melihat kilatan kecil di horizon. Ratusan pesawat bomber Jerman yang dikawal ketat oleh Messerschmitt Bf 109 bergerak seperti kawanan burung gelap yang bersiap melanda kota. Komandan skuadron, Flight Lieutenant George, menghela napas panjang dan menekan tombol radio. Skuadron, form line astern. This is it. Suaranya tenang, tapi hatinya berdebar. Ia tahu hari ini mereka bukan sekadar bertempur, mereka sedang menulis salah satu halaman paling menentukan dalam sejarah Eropa. Spitfire milik George menukik dengan kecepatan tinggi. Angin berteriak di sekeliling kanopi. Ia memusatkan pandangan pada satu bomber Heinkel 111 yang berada di tepi formasi. Mesin Merlin meraung, nada khas yang menjadi musik perang di langit Eropa. Ketika ia menarik pelatuk, suara tembakan meriam 20 mm mengguncang pesawat, menyalurkan tenaga mentah yang seolah menembus waktu. Dalam hitungan detik, sayap Heinkel itu bergetar. Asap hitam mengepul dan pesawat besar itu mulai kehilangan ketinggian, berputar ke arah bumi. Teriakan di radio memenuhi telinganya. Good hit! Good hit!
Namun kegembiraan tak bertahan lama. Dari arah matahari, sebuah BF-109 menyelinap turun dengan kecepatan mengerikan. George hampir tak sempat bereaksi ketika peluru musuh menghantam ekor Spitfire-nya. Ia memutar pesawat, mencoba melarikan diri dari garis tembak. Situasi berubah secepat kedipan mata. Itulah hakikat duel udara. Tidak ada jeda, tidak ada momen untuk bernafas, hanya naluri dan reaksi. Duel dalam pertempuran Inggris hanyalah salah satu dari sekian banyak pertempuran udara legendaris. Tapi di balik gemuruh mesin dan kilatan peluru, terdapat drama manusia yang tak terlihat di permukaan. Salah satu duel yang hingga kini diselimuti mitos terjadi pada front timur antara ace Jerman, Erich Hartmann, dan ace Soviet, Ivan Kojedub, dua tokoh besar yang jarang, jika pernah, benar-benar tercatat bertempur langsung satu sama lain. Meski catatan sejarah resmi tidak mendokumentasikan pertemuan itu, kisah tentang kemungkinan duel mereka sering diceritakan ulang oleh veteran dan analis, menjadi legenda yang menambah aura mistis kedua nama tersebut. Menurut beberapa cerita yang beredar, pada musim dingin 1944, langit Ukraina berubah menjadi teater duel yang mengerikan ketika kedua pilot ini berada dalam area operasi yang sama. Hartmann dengan gaya hit and run-nya yang terkenal, dikenal menyerang dari arah matahari, mendekat sedekat mungkin, dan menembak hanya sekali. Kojedub sebaliknya, adalah ahli manuver cepat yang memanfaatkan kelincahan pesawatnya untuk bertahan dan menyerang balik. Bayangkan jika dua gaya bertempur berbeda ini saling bertemu. Satu mematikan dalam serangan kilat, satu lincah dan agresif dalam manuver. Pertemuan mereka, meski tak pernah terverifikasi secara sejarah, tetap menjadi laga impian dalam dunia penerbangan militer. Beralih ke front barat, duel legendaris lain terjadi pada 1944 di langit Prancis. Letnan Amerika bernama Robert, pilot P-51 Mustang, sedang mengawal formasi bomber menuju Berlin. Pagi itu langit cerah, tetapi matahari bersinar terik, menciptakan siluet yang menyilaukan. Robert memindai horizon, mata terlatihnya mencari tanda keberadaan musuh. Tiba-tiba, dari arah awan, muncul 3 Focke-Wulf FW-190 yang bergerak cepat seperti sekawanan serigala yang mengincar mangsa. "Bogis, 3 o'clock, hi!" teriaknya lewat radio. Robert menukik tajam, merasakan tubuhnya ditekan keras oleh gaya gravitasi. Mustangnya bergetar, aerodinamikanya dipaksa bekerja maksimal. Ia memilih salah satu FW-190 dan mengejar. Di dalam kokpit, suara radio bercampur dengan jeritan mesin. Ia tahu ia berada dalam posisi berbahaya, 1000 meter di bawah bom-bom yang dijaga. Ketika ia menekan pemicu, jarum-jarum di panel instrumen berkedip dan peluru Mustang menghantam sayap musuh. FW-190 itu mulai berputar liar. Namun justru saat itu, Robert mendengar suara tembakan lain dari belakang. Sebuah FW-190 kedua menyerangnya dari sisi kanan. Ia memutar pesawat, mencoba bertahan. Mesin Mustang meraung kesakitan. Waktu seolah melambat. Di udara, ia harus membuat keputusan dalam sepersekian detik. Bertahan atau melakukan manuver berisiko tinggi. Ia memilih pilihan kedua. Ia memiringkan pesawatnya hampir 90 derajat, menurunkan hidung pesawat dan menyelam ke bawah awan. FW-190 mengejar, tetapi kehilangan kendali karena terlalu cepat. Dalam gerakan yang hampir mustahil, ia menaikkan hidung pesawat tepat waktu, kembali mendapatkan posisi ideal. Kali ini, ia menembak dengan tenang. FW-190 kedua itu meledak dalam bola api kecil. Duel hanya berlangsung beberapa menit, tetapi bagi Robert, rasanya seperti seumur hidup. Cerita tentang duel itu kemudian menjadi salah satu kisah paling terkenal di unitnya. Tidak karena banyaknya pesawat yang ditembak jatuh, melainkan karena keberanian dan keterampilan yang ditunjukkan dalam keadaan kacau. Namun, tidak semua duel udara berakhir dramatis. Ada pula duel yang tercatat hanya sebagai angka, klaim di logbook misi, tanpa saksi atau bukti visual. Inilah sisi gelap historiografi perang udara. Banyak kemenangan yang dirayakan mungkin tidak pernah terjadi.
Sejarawan menemukan bahwa dalam berbagai kesempatan, 2 atau 3 pilot mengklaim kemenangan atas pesawat yang sama. Kadang-kadang pesawat lawan hilang bukan karena tembakan, tetapi karena kerusakan mekanis atau kesalahan navigasi. Contoh lain adalah duel di atas Ardenis pada akhir 1944. Seorang pilot Jerman mengklaim menjatuhkan 2 P-47 Thunderbolt, tetapi laporan intelijen sekutu menyebutkan hanya satu yang hilang, dan itu pun kemungkinan jatuh karena mesin berhenti. Dalam situasi perang, tekanan untuk menunjukkan hasil pada komando membuat banyak pilot memperbesar klaim mereka, kadang tanpa niat jahat, tetapi akibat kekacauan medan laga. Duel paling legendaris seringkali diceritakan dengan dramatis, tetapi setiap cerita memiliki sisi yang tak tampak. Ketakutan, kebingungan, dan bahkan rasa bersalah. Banyak pilot yang kemudian mengatakan bahwa mereka tidak pernah merasakan kepahlawanan di udara. Mereka hanya berusaha bertahan hidup. Seorang Jerman pernah berkata setelah perang, "Dalam duel, saya tidak melihat musuh saya sebagai manusia. Saya hanya melihat siluet pesawat. Setelah perang selesai, bayangan itu menghantui saya." Di tengah semua legenda itu, ada satu duel yang sering terlupakan tetapi sangat signifikan. Duel antara Spitfire dan Messerschmitt di atas Dunkirk pada Mei 1940. Di tengah operasi penyelamatan besar-besaran, pilot RAF bernama Allen menghadapi seorang pilot Jerman yang lebih berpengalaman. Allen terjebak di posisi inferior, pesawatnya kehilangan tenaga, dan ia berada tepat dalam garis tembak musuh. Dalam situasi itu, ia tidak punya pilihan selain melakukan manuver gila. Ia mematikan mesin pesawatnya dan menjatuhkan diri dalam sudut juram seolah pesawatnya sudah ditembak jatuh. Pilot Jerman kehilangan jejak, mengira Allen sudah jatuh. Ketika ia menyalakan kembali mesinnya beberapa detik kemudian, ia kembali terbang dan berhasil selamat. Duel singkat itu tak terdokumentasi resmi, tetapi Allen menyimpannya sebagai pengalaman paling menentukan dalam hidupnya. Duel udara di langit Eropa bukan hanya soal angka, pesawat, atau teknologi. Ia adalah tentang manusia, ketika mereka bertarung melawan ketakutan, insting, dan takdir. Pertempuran berlangsung dalam hitungan detik, tetapi dampaknya bergema sepanjang sejarah. Dari pertempuran Inggris hingga Front Timur, dari pengawalan bomber hingga serangan Solo, setiap duel menciptakan legenda baru. Beberapa legendanya benar, beberapa hanyalah mitos yang diperindah waktu. Tapi semua kisah itu menjadi bagian dari narasi besar tentang bagaimana perang di langit telah mengubah sejarah. Langit Eropa menjadi saksi bagi keberanian, tragedi, kebohongan, dan kebenaran. Dan di antara awan itulah para Aceh menulis kisah yang hingga kini memikat imajinasi dunia. Malam itu, di sebuah barak kecil di pinggir lapangan udara Prancis, suasana hening meski deru perang terus berkecamuk di kejauhan. Lampu redup menggantung di langit-langit, memendar kuning pucat yang membuat bayangan memanjang di dinding kayu. Seorang pilot bernama Henry duduk sendirian di tepi ranjangnya, membuka buku catatan lusuh yang selalu ia bawa kemanapun. Ia menatap halaman kosong beberapa detik, lalu mulai menulis dengan tangan gemetar. "Hari ini, aku kembali. Tapi mereka tidak." Kertas itu bergetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang menetap di tubuhnya sejak pagi. Dalam waktu tak sampai 10 menit, ia melihat dua sahabatnya jatuh di langit. Mesin pesawat mereka terbakar seperti obor terkutuk. Di permukaan, ia mungkin terlihat seperti pahlawan, seorang Aceh dengan belasan kemenangan udara. Namun di dalam dirinya, suara mesin pesawat yang meraung masih ikut bergema bersama jeritan terakhir yang tak pernah terdengar. Banyak orang menganggap para Ace sebagai sosok heroik yang lahir untuk bertempur. Mereka digambarkan di poster propaganda sebagai pahlawan tanpa rasa takut, senyum lebar di bawah kacamata penerbang, berdiri gagah di depan pesawat bersayap elang. Tetapi kenyataannya jauh berbeda. Di balik kokpit sempit dan kaca kanopi yang berembun, para Ace adalah manusia biasa yang terjebak dalam perang yang tidak memberi mereka ruang untuk rapuh. Tekanan mental menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Setiap kali mereka mengenakan pakaian terbang dan memasang helm,
Mereka tahu peluang untuk kembali sangat kecil. Statistik dingin menunjukkan banyak pilot pesawat tempur pada awal perang tidak bertahan lebih dari beberapa misi. Bahkan Ace terkenal pun menyadari bahwa keterampilan mereka hanyalah sepersekian dari persamaan yang menentukan nasib. Seringkali mereka terbang dengan rasa takut tertahan, sesuatu yang mereka sembunyikan di balik wajah dingin dan tatapan tajam. Dalam banyak kesaksian veteran, malam hari adalah waktu paling berat. Adrenalin yang tinggi saat duel berubah menjadi ketegangan yang sulit diurai. Beberapa pilot tidak bisa tidur tanpa botol alkohol di sampingnya. Banyak yang merokok 2 bungkus rokok semalam. Anda pula yang menulis surat kepada keluarga setiap sore, dengan kemungkinan surat itu menjadi yang terakhir. Trauma tidak datang tiba-tiba. Ia merayap masuk perlahan, mengambil ruang kecil setiap hari, hingga akhirnya menetap dan menjadi bagian dari diri mereka. Salah satu kisah yang menggambarkan beban psikologis ini berasal dari seorang pilot Jerman yang dijuluki The Silent Ace. Ia jarang berbicara di barak, tetapi di udara, ia menjadi mesin pertempuran yang mematikan. Rekan-rekannya memujinya, tetapi mereka tidak tahu bahwa setiap kali ia menembak jatuh pesawat musuh, ia menghitung, bukan hanya jumlah kemenangan, tetapi berapa nyawa yang mungkin hilang di balik kanopi lawan. Ia menulis dalam catatannya, "Aku melihat pesawat itu jatuh, tapi aku tidak bisa menghapus bayangan pilotnya yang terombang-ambing di dalam kokpit. Aku merasa seolah aku sendiri yang jatuh." Itu adalah suara hati yang jarang disampaikan kepada dunia. Perang udara mungkin tampak impersonal. 2 pesawat berjarak ratusan meter saling menembak. Tetapi bagi pilot, setiap lawan adalah manusia. Di front sekutu, cerita serupa terjadi. Seorang pilot Amerika bernama William, yang bertugas sebagai pengawal bomber, pernah berkata bahwa suara intercom antara para kru bomber menghantuinya hingga akhir hidup. Suatu hari, ketika pesawat bomber yang ia kawal dihantam FW-190, ia mendengar suara memecah di radio. "Api di ekor! Kita tertembak!" Seketika, suara berubah menjadi statis. Pesawat itu jatuh perlahan, membentuk lengkungan tragis. William mencoba mengejar FW-190 itu, tetapi terlambat. Di darat, tubuhnya gemetar tanpa henti. Malam itu, ia duduk di gelap, memukul meja hingga berdarah karena merasa gagal. Keberhasilan mereka, kemenangan mereka, semuanya dibayangi oleh kehilangan. Semakin banyak kemenangan, semakin banyak pula kenangan pahit yang menghantui. Banyak ace yang mengaku bahwa setiap kemenangan membawa rasa bersalah yang samar, perasaan bahwa mereka selamat dengan harga nyawa orang lain. Media dan propaganda militer memainkan peran besar dalam membentuk citra ace. Pemerintah, baik sekutu maupun poros, menyadari daya tarik pahlawan udara. Mereka memotret para ace, menyiapkan wawancara singkat, memoles reputasi mereka dengan kisah keberanian dramatis. Dunia hanya melihat sisi gemilangnya. Foto glamor, kisah duel berani, angka kemenangan yang mencengangkan. Tidak ada yang melihat wajah mereka ketika kembali dari misi, masih gemetar dan basah oleh keringat dingin. Publik membutuhkan pahlawan, terutama ketika perang meluluh lantakan kota-kota dan merenggut harapan. Ace menjadi simbol. Mereka ditampilkan dalam poster sebagai figur gagah berani, sebagai pelindung bangsa. Tetapi poster itu menghilangkan sisi kelam. Insomnia, mimpi buruk, depresi berat, dan tekanan batin yang tak terkatakan. Para Ace seringkali merasa terasing. Mereka tidak bisa berbagi pengalaman mereka kepada orang yang belum pernah berada di udara. Dunia darat terasa sunyi, tak mampu memahami suara mesin, dentuman meriam, dan kilatan api yang membelah angkasa. Henry, pilot muda di Prancis tadi, menyimpan foto adiknya di saku seragamnya. Setiap kali ia terbang, foto itu menjadi pengingat bahwa Ian memiliki alasan untuk pulang. Tetapi justru hal itu menambah tekanan pada dirinya. Aku harus kembali. Aku tidak boleh gagal. Ketika ia kehilangan sahabat terdekatnya, ia merasa bersalah karena masih hidup. Rasa bersalah itu bukan hal yang langka. Banyak ace yang berkata mereka merasa mati sedikit demi sedikit setiap kali kehilangan rekan satu skuadron.
Harga yang harus dibayar untuk menjadi legenda sangat tinggi. Para Ace seringkali kembali dari perang bukan sebagai pahlawan bahagia, tetapi sebagai manusia yang terluka batinnya. Mereka mengalami apa yang kini disebut trauma pasca perang. Meski pada masa itu tidak ada nama resmi untuk kondisi tersebut. Banyak dari mereka hidup dalam diam, menyimpan luka yang tidak terlihat. Di balik setiap manuver elegan, di balik setiap kemenangan spektakuler, ada manusia yang terkurung dalam kokpit sempit selama jam-jam menegangkan, menatap maut tepat di depan mata. Para Ace mungkin diabadikan sebagai pahlawan, tetapi yang sering dilupakan adalah bahwa mereka juga korban. Korban dari sistem, propaganda, dan perang yang menuntut terlalu banyak dari mereka. Ketika perang berakhir, langit akhirnya tenang. Tetapi di dalam diri mereka, suara mesin, kilatan peluru, dan bayangan pesawat yang jatuh tidak pernah benar-benar hilang. Mereka membawa cerita itu seumur hidup, cerita tentang pertempuran, kehilangan, keberanian, dan luka yang tak dapat diukur. Dan itulah harga sebenarnya dari sebuah legenda. Sore itu, di sebuah museum kecil di pinggiran London, seorang ayah berdiri di depan replika pesawat Spitfire bersama putranya yang berusia 10 tahun. Sang anak menatap mesin logam besar berwarna hijau tua itu dengan mata berbinar. "Ayah," ia bertanya sambil menyentuh sayap pesawat, "mengapa pesawat ini begitu terkenal?" Si ayah tersenyum, mengusap kepala anaknya, dan menjawab pelan. "Karena banyak orang berjuang dan mati di dalamnya, Nak. Mereka terbang, bertempur, dan membuat sejarah di langit." Di balik jawaban sederhana itu, tersimpan sebuah kisah panjang tentang bagaimana duel udara pada Perang Dunia Kedua telah terpatri dalam ingatan kolektif umat manusia. Sebuah warisan yang masih hidup hingga sekarang. Bukan hanya dalam buku sejarah atau pameran museum, tetapi dalam film, lagu, novel, bahkan permainan video. Kisah para Ace, para pahlawan langit, menjadi bagian dari imajinasi populer yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Mengapa kisah duel udara begitu memikat? Barangkali karena ia mewakili bentuk konflik manusia yang paling dramatis. Pertempuran satu lawan satu di ruang tanpa batas, dalam kecepatan ekstrim, di mana kemenangan atau kekalahan ditentukan dalam hitungan detik. Langit bukan sekadar medan perang, ia adalah panggung luas yang menghadirkan pertarungan penuh ketegangan, keberanian, dan tragedi. Dalam pertempuran darat, ribuan pasukan bisa bergerak bersama. Di laut, kapal-kapal raksasa saling menembakkan meriam dari jarak jauh. Tetapi di udara, semuanya terasa lebih personal. 2 atau 3 pesawat saling mengejar, memutar, menukik, mendaki, seperti tarian maut. Dan pilot-pilotnya mengandalkan insting, latihan, dan keberuntungan. Tak jarang mereka bahkan saling melihat mata lawan lewat kanopi pesawat. Pertarungan di udara bukan hanya adu mesin dan teknologi, tetapi juga duel mental dan keberanian. Memori kolektif kita menyukai simbol-simbol yang dramatis, dan para Ace menjadi simbol itu. Mereka tertanam dalam narasi sejarah sebagai sosok yang menembus langit layaknya pahlawan mitologi. Nama-nama seperti Manfred von Richthofen, Red Baron, Eric Hartmann, Richard Bong, atau Pierre Klosterman muncul seolah mereka bukan hanya manusia, tetapi legenda hidup. Bahkan yang kalah pun sering dipuja sebagai tokoh tragis yang mati muda, meninggalkan cerita heroik di balik mereka. Namun, warisan duel udara tidak hanya hidup melalui nama-nama besar. Ia juga hidup dalam ingatan pribadi ribuan keluarga di seluruh dunia. Di ruang tamu banyak rumah veteran, foto hitam putih seorang pria muda berseragam penerbang tergantung di dinding. Mereka mungkin tidak terkenal, tetapi mereka adalah bagian dari kisah besar ini. Mereka terbang sebagai pengawal, sebagai pengebom, sebagai pengintai, sebagai es dadakan yang memenangkan 2 atau 3 duel sebelum tak pernah kembali. Perang menciptakan ribuan cerita, tetapi duel udara memiliki daya tarik yang unik. Ini karena kisahnya tidak hanya berputar pada angka kemenangan atau statistik. Kisah-kisah ini berbicara tentang pengorbanan, ketakutan,
tragedi, dan momen-momen kecil yang mengubah hidup seorang pilot. Kisah ini berbicara tentang sahabat yang hilang, tentang surat terakhir, tentang malam-malam sunyi yang dipenuhi keraguan, tentang mimpi buruk yang menghantui bertahun-tahun setelah perang usai. Setelah perang berakhir, banyak Aceh yang kembali ke kehidupan biasa, mencoba menyesuaikan diri dengan dunia tanpa suara mesin pesawat atau aroma minyak aftur. Beberapa menjadi instruktur penerbang, sebagian bekerja di industri penerbangan sipil, ada pula yang memilih hidup tenang di desa terpencil. Mereka kembali menjadi manusia biasa, tetapi ingatan mereka tetap hidup dan disampaikan melalui buku harian, biografi, dan wawancara. Namun, bukan hanya mereka yang menjaga warisan tersebut. Media populer juga berperan besar. Hollywood membungkus duel udara dalam efek dramatis. Film-film seperti Battle of Britain, The Memphis Belle, Dunkirk, atau bahkan film modern yang menampilkan penerbangan tempur menghidupkan kembali gambaran heroik masa lalu. Mesin CGI memperindah manuver udara, namun di balik layar, banyak film tetap berusaha menghormati kenyataan pahit yang dialami para pilot. Di dunia musik, balada dan lagu-lagu patriotik era 1940-an masih terdengar penuh nostalgia, menggambarkan keberanian para penerbang muda yang berangkat tanpa janji kembali. Dalam novel dan komik, para Aceh selalu digambarkan sebagai karakter penuh misteri, dingin, dan karismatik, sebuah konstruksi yang terus menggaung dalam budaya populer. Video game juga turut menjaga tradisi ini. Simulasi pertempuran udara modern memungkinkan siapapun merasakan sensasi terbang meski hanya dalam dunia digital. Anak-anak yang pernah mendengar cerita dari kakeknya kini bisa mencoba menerbangkan Spitfire, Mustang, atau Messerschmitt dalam dunia virtual. Dengan cara ini, warisan duel udara terus memasuki generasi baru. Namun, ada juga warisan lain, warisan yang lebih sunyi dan lebih gelap. Warisan berupa trauma dan luka batin yang diwariskan para veteran kepada keluarga mereka. Banyak anak yang tumbuh menyaksikan ayah mereka terbangun di malam hari karena mimpi buruk, atau menyaksikan tatapan kosong saat ayah mereka mendengarkan suara mesin pesawat di bandara. Memori ini tidak selalu heroik, seringkali ia menyakitkan. Organisasi veteran di berbagai negara berusaha menjaga agar kisah-kisah ini tidak hilang. Mereka membangun monumen, menyelenggarakan peringatan, mengadakan reuni skuadron. Dalam setiap upacara selalu ada momen sunyi ketika para peserta mengangkat kepala menatap langit. Mereka melihat langit sebagai saksi bisu dari pertarungan, kehilangan, dan pengorbanan. Warisan duel udara juga memiliki dimensi moral. Sejarawan dan generasi modern sering memandang pertempuran udara sebagai simbol keberanian, tetapi juga sebagai pengingat bahwa perang selalu membawa dampak mengerikan. Duel udara mungkin tampak romantis dari kejauhan, tetapi kenyataan perang tak pernah romantis. Kisah para Aceh mengajarkan bahwa keberanian dan kemanusiaan bisa muncul sekaligus dalam tragedi. Warisan ini juga menjadi pelajaran bagi dunia militer dan teknologi. Banyak inovasi pesawat dan strategi udara masa kini, dari manuver dogfight hingga taktik pengawalan pengebom, berakar dari pengalaman pahit pada masa perang. Para Aceh dan pilot tempur menjadi pionir yang membentuk cara kita memahami perang modern. Dan akhirnya, warisan duel udara adalah warisan tentang manusia, bukan hanya tentang pesawat atau kemenangan. Ini adalah cerita tentang kekuatan, ketakutan, dan kerjasama, tentang persahabatan yang terjalin di langit, tentang musuh yang saling menghormati. Para pilot sering menceritakan bahwa meski mereka bertarung hingga titik darah penghabisan, mereka tetap memandang lawan sebagai manusia. Ada rasa hormat yang tersisa, meski hanya terlihat sekejap dalam putaran manuver tempur. Sore itu, di Museum Kecil London, sang ayah selesai bercerita kepada anaknya. Anak itu menatap replika Spitfire dengan cara berbeda, bukan lagi sebagai mesin perang, tetapi sebagai saksi sejarah. Di matanya, ada kekaguman sekaligus rasa hormat. Sang ayah berkata perlahan, "Orang-orang yang terbang di pesawat itu bukan sekedar pahlawan, mereka manusia. Dan itulah yang membuat kisah mereka tetap hidup." Langit di luar museum berubah jingga, seolah memantulkan warna era lampau.
Dan seperti warna itu, warisan duel udara terus membara dalam ingatan dunia. Tidak padam, tidak dilupakan, selamanya menjadi cerita yang terukir di langit. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.